Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat yaitu terkait Luhut yang menyampaikan atau menolak perubahan ya untuk baca pres yang akan datang. Kemudian ditimpali oleh jubir Anies, program Jokowi bukan tanpa masalah ya. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan ke depan tentang program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah ya tidak sepenuhnya pro kepada rakyat ya. Bahkan kebanyakan saat ini kebijakan pemerintah itu sudah jauh dari atau tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Maka kalau rasionalnya ya baca pres itu ketika melihat sesuatu yang kurang maka perlu untuk dilakukan perubahan itu hal yang lumrah atau wajar. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan LPP yang menyebut pemerintah sudah berada di jalur yang benar, sehingga tidak perlu lagi ada pihak bicara tentang perubahan menyita perhatian publik ya, benar menurut dirinya gitu ya. Tapi kita ketahui ya banyak rakyat yang sengsara gitu ya terkait kebijakan-kebijakan ya. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law ya, kemudian Undang-Undang Kesehatan yang diketok tanpa ada komunikasi ya dengan publik secara menyeluruh gitu ya. Itu bisa dilihat dari penolakan yang bertubi-tubi ya dan demonstrasi yang terus-menerus. Juru bicara bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan Surya Chandra mengatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus-menerus dilontarkan di setiap kesempatan. Dia menegaskan tidak benar framing jika Anies menjadi presiden seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintah saat ini akan dirubah atau diubah secara serampangan. Perubahan dibutuhkan karena faktanya bahkan dari berbagai program yang harus dilanjutkan versi LPP itu bukan tanpa masalah, kata Surya Chandra lewat keterangan resminya Rabu. Terkait visi misi perubahan, Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang super tinggi saat ini. Dia melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah karena BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan karena peran swasta juga perlu dikuatkan. BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai agent of development, tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat yang juga rawan bancakan cetusnya. Surya menegaskan bahwa Anies Baswedan berpikiran sama dengan Luhut, bahwa semua hal yang baik dikerjakan pemerintahnya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, maka sudah sepatutnya tidak perlu ada lagi super minister yang merasa mengerti segalanya. Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya ini penting untuk menjaga konflik kepentingan yang berlalu seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus ala mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya dan tidak ada lagi jalan keluar, pungkas Surya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan perubahan yang ditolak oleh Luhut ya. Dan logikanya kalau sesuatu hal itu perlu diperbaiki maka tidak perlu untuk disampaikan bahwasanya itu perlu untuk diperbaiki ya. Banyak sekali ya yang disampaikan ataupun yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini yang banyak kekurangannya banyak, bahkan ya tidak memenuhi ekspektasi publik ya. Let's say dalam segi ekonomi ya, kita sudah Presiden Jokowi sudah 2 periode atau 10 tahun masa pemerintahan ya, tetapi ekonomi tidak cenderung ya naik secara signifikan ya. Misalnya dalam hal rasio Gini ya, indeks Gini itu sangat timpang sekali, bahkan setelah tidak ada perubahan tentang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini dikelola secara ugal-ugalan oleh para oligarki, maka negara hanya mendapatkan sedikit, yang artinya rakyat juga tidak mendapatkan banyak ya untuk memenuhi kebutuhan dalam segala aspek ya. Misalnya dalam hal sumber daya alam kita yang sangat kaya ya, batu bara yang kekayaannya itu 3.000 triliun nilainya gitu ya. Tapi kita tahu ya tidak semua kekayaan ataupun hasil dari sumber daya alam misalnya batu bara itu masuk ke kas negara, hanya sedikit ya.
Bahkan ketika pengetokan Undang-Undang Minerba yang baru ya, setelah pengelolaan sumber daya alam itu selesai ya, harusnya undang-undang yang lama itu diserahkan pengelolaannya kepada negara, malah ini justru diperpanjang 2 kali 10 tahun ya, dan setelahnya dapat diperpanjang lagi ya, artinya ya 40 tahun gitu ya. Belum lagi masalah utang yang tentu saja akan membebani rakyat, meskipun itu namanya utang BUMN ya, siapa lagi yang akan membayar kalau bukan dari rakyat dari pajak. Dan terus menerus ya, pemerasan pajak itu akan dilakukan untuk memenuhi ekspektasi membayar utang yang luar biasa. Saat ini utang kita ya jor-joran ya, utang negara 7.000 sekian triliun, utang BUMN ya sama 8.000, kemudian juga belum utang-utang yang lain ya, kewajiban negara yang lain. Dan itu ya pernah dihitung oleh Miss Bakun ya, anggota DPR, yaitu utang kita itu kurang lebih hampir sama, bahkan bisa melebihi PDB ya. Dan ini kalau utang melebihi dari PDB harusnya melanggar ya konstitusi, yang harusnya disemprit ya oleh DPR yang merupakan wakil rakyat. Nah, sayangnya DPR itu ya saat ini bisa kita bayangkan sendiri di posisinya dan kedudukannya itu hampir tidak lagi menjadi wakil rakyat. Nah, ini yang harusnya menjadi pokok perhatian, dan tidak mungkin juga hal yang kurang ataupun merosot ini ya tidak dilakukan perubahan untuk perbaikan untuk kepentingan rakyat ya. Jadi jangan alergi dengan perubahan, karena perubahan itu hal yang niscaya gitu ya. Selama belum ada kata akhir ya, negeri ini tamat ya, maka perubahan itu akan terus-menerus menjadi suatu keniscayaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.